Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang muslim senantiasa lisannya basah dipergunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji dan menyanjung Allah tabaraka wa ta'ala karena dialah yang pantas untuk dipuji. Seorang muslim adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang mulia, orang yang senantiasa bersabar di tengah-tengah keterasingan Islam, terlebih di zaman saat sekarang di mana kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan ini. Islam terasa asing. Tauhid dianggap syirik. Syirik dianggap tauhid. Bid'ah dianggap sunnah. Sunnah dianggap bid'ah. Oleh karenanya, ketika ada orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali saking cintanya kepada sunnah itu dinamakanlah masjidnya Bintang Sunnah. Ini tanggung jawab yang besar. Kita perhatikan keberkahan yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau?
al-mutamassiku bi sunnati inda ikhtilafi ummati kal qabid 'alal jamr. Sunnah. Kata Nabi SAW, orang yang berpegang teguh terhadap sunnahku di saat umatku pecah, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Siapa di antara kita yang tidak ingin menjadi umat Nabi SAW? Maka nama itu adalah doa. Menjadi nasihat bagi kita, orang yang berusaha untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang rusak. Bukankah Nabi SAW 14 abad yang silam telah bersabda, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Qila ya Rasulullah man hum? Qal alladhina yuslihuna idza fasada an-nas. Sungguh Islam ini mulai dahulu dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti sedia kala. Beruntunglah orang-orang yang asing itu. Lalu dikatakan, ya Rasulullah, siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki ketika manusia itu telah rusak. Ini kita berbicara kebanyakan manusia yang disifatkan dalam Al-Quran itu. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka asing di tengah-tengah keluarganya ketika mereka berpegang teguh kepada sunnah. Di masjid-masjidnya terasa asing. Mereka asing karena mereka belajar agama di saat merajalelanya kebodohan. Mereka asing karena mereka berpegang teguh kepada akidah yang sahih di tengah banyaknya manusia yang tidak mengetahui akidah yang sahih. Mereka mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang selalu berusaha mempertahankan keimanan ini akan tetap ada. Mereka tidak peduli apa kata orang. Yang terpenting adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pasti mereka diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penasehat yang sangat berharga bagi kita. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Setelah kita mendapatkan nikmat sunnah, nikmat pemahaman di atas sunnah ini pegang erat-erat. Sampai dalam hadis yang lain dikatakan diperintahkan untuk menggigit dengan gigi geraham. Karena apa yang disabdakan Nabi SAW yang keluar dari lisan beliau yang mulia penuh dengan keberkahan. Beliau sudah ingatkan, ya'ti 'alan nas zamanun as-sabiru 'ala dinihi as-sabiru fihim 'ala dinihi
kal qabid 'alal jamr. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Akan datang suatu zaman ya, di mana orang-orang yang sabar di atas agama mereka, mempertahankan keimanan, mempertahankan Islam yang mereka anut seperti Islam sedia kala, itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Jamaah sekalian, Allah pilih kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Kenalilah ciri-ciri orang-orang yang beriman itu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-9, ayat yang kedua, ketiga dan keempat. Silahkan dibuka mushafnya. Innamal mu'minun, firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang yang beriman apabila dibacakan, disebutkan kepadanya Allah tabaraka wa taala, diingatkan tentang Allah, gemetar hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah keimanan mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka itu bertawakal. Siapa mereka jamaah sekalian? Alladzina yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Masya Allah, mereka inilah orang-orang mukmin yang sejati. Lihat balasan bagi mereka jamaah. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allahu akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan surganya kepada kita sekalian dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Mereka lah orang-orang mukmin yang sejati. Bagi mereka itu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi. Apalah artinya dunia ini yang orang semua mengejar. Ya, biarkan mereka mengerahkan segala tenaga yang mereka miliki untuk meraup keuntungan dunia ini. Tapi orang mukmin ingat, derajat yang tinggi di sisi Allah itulah yang mereka cari. Dan ampunan dan rezeki yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mereka cari. Maka pantas mereka bergembira sebagaimana dalam ayat yang lain dalam surat Yunus. Mereka bergembira dengan keutamaan dari Allah. Semoga ini menjadi nasihat, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjadi penguat hati kita, menambah kekuatan iman kita, apalagi di zaman seperti saat sekarang ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillah." Katakan dengan keutamaan dari Allah. Apa itu keutamaan? Al-Qur'an. Makanya Syekh As-Sa'di menyebutkan di sini nanti bagaimana orang-orang yang beriman itu bisa mempertahankan kualitas keimanannya. Qul bi fadlillah, katakan dengan keutamaan dari Allah. Wa rahmatihi. Fadlullah artinya adalah apa? Al-Qur'an. Keutamaan dari Allah yang Allah berikan itu mukjizat yang kekal sekalipun Nabi telah wafat. Berbeda dengan Rasul-Rasul terdahulu, ketika wafat selesai mukjizat itu dengan wafatnya Nabi tersebut. Tapi Al-Quran, subhanallah, subhanallah,
Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dengan adanya santri-santri yang menghafalkan Quran. Ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan dengan keutamaan dan rahmat Allah berupa cinta kepada Allah, berupa tauhid, ma'rifatullah, ma'rifatu dini, ma'rifatu rasulih bil adillah, mengenal Islam dengan dalil Quran sunnah, mengenal agama ini, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini keutamaan yang besar. Sehingga kita mencintai sunnah beliau. Hendaknya mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Kalau ada orang yang kemudian ya Allah mudahkan urusan dunianya, barangkali banyak orang yang ya berbangga-bangga dengan itu, tapi kita hendaknya lebih pantas bergembira dengan apa yang Allah sediakan di negeri akhirat. Karena itulah tujuan kita diciptakan. Tujuan orang mukmin itu bukan ya berfoya-foya di dunia ini. Karena dunia itu bagi orang yang beriman ya sebagaimana yang jamaah ketahui, hafalkan hadisnya, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu penjara. Gimana maksudnya? Ya, wa jannatul kafir, jannahnya orang-orang kafir. Sampai kemudian yang dikisahkan itu Ibnu Hajar rahimahullah mengisahkan ada seorang Yahudi yang profesinya sebagai penjual minyak samin, dalam keadaan ia berlumuran minyak, ya tahulah sendiri bagaimana penjual minyak itu ya, bajunya kotor ya. Kemudian lewatlah Ibnu Hajar rahimahullah sebagai seorang qadhi mukmin yang terpandang izzahnya, kemuliaannya ya sebagai hakim, dalam keadaan apa? Ya menunggangi kendaraannya, pakaiannya bersih, di stop sama orang Yahudi itu. Bukankah nabimu baginda Rasul mengatakan bahwasanya dunia itu kan penjara bagi kamu, tapi kamu kok ya nikmat sekali mengarungi kehidupan ini, pakaiannya bersih, di atas kendaraan. Saya katanya di surga nih orang kafir di dunia ini, tapi dalam keadaan seperti ini. Ya, lihat penjelasan ulama. Apa kata Ibnu Hajar rahimahullah? Iya, aku ya dalam keadaan seperti ini dibandingkan janji Allah yang lebih nikmat yang aku akan rasakan, yang akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman, ya maka dunia ini bagaikan penjara, nggak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan di surga. Dibandingkan kamu kemudian saat sekarang ini dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan ya melarat seperti itu, ya itu surga dibandingkan kerasnya siksaan Allah di akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat penjelasan ulama sehingga dia masuk Islam. Luar biasa. Ya. Maka jamaah sekalian, kita kenali ciri-ciri orang-orang beriman itu, lalu kemudian apa? Kita amalkan. Kita amalkan. Memang berat. Ya. Harus siap menanggung resiko itu, nggak ada apa-apanya dengan apa yang dihadapi ya saudara-saudara kita yang lainnya. Ya. Siapa yang paling berat cobaannya kalau bukan para nabi? Ada yang sampai kemudian ditegakkan ingin ya apa kemudian dibelah, digergaji ya, untuk mempertahankan keimanannya. Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu dalam keadaan di tengah padang pasir yang terik, kemudian ditindih batu yang sangat panas, ya hanya mengucapkan ahad, 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 sampai kalaulah kata beliau ada kata-kata yang membuat mereka lebih murka, lebih marah, niscaya itulah yang aku ucapkan.
selain dari kata-kata ahad. Sekiranya ada kata-kata yang lebih membuat mereka itu marah, itulah yang aku ucapkan. Lihat mempertahankan keimanannya. Lihat Imam Ahmad bagaimana dicambuk sampai sahabat yang menemani beliau itu meninggal, disiksa. Beliau dirantai, dicambuk demi untuk mempertahankan keimanan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri-ciri orang beriman dalam ayat ini, maka di ayat yang keempat Allah menerangkan ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ulaika, mereka itu alladzina ittasafu bitilkas sifat. Mereka yang memiliki sifat-sifat itu, berzikir kepada Allah, bukan sekedar berzikir dengan hati yang kosong, apalagi sampai mempermainkan zikir. Ada kan orang yang berzikir itu sambil menari-nari, putar-putar sampai pusing semaput. Apa itu ajaran Islam? Tapi zikir yang menghantarkan dirinya kepada kepatuhan, ketundukan, sehingga hatinya gemetar. Sehingga ketika mereka itu beramal, mereka sangat takut kalau amalan tersebut tidak dapat menyelamatkan diri mereka dari siksa Allah. Mereka takut kalau amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah wa annahum ila rabbihim raji'un. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Apalagi sifatnya, ciri-cirinya apabila dibacakan kepada mereka ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanan mereka. Dan juga ciri-cirinya mereka bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal jemaah sekalian? Mana santri-santrinya? Apa itu tawakal? I'timadul qalb 'ala Allah azza wa jalla. Bersandarnya hati kepada Allah dalam mencari hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi diri kita dan menolak mara bahaya, madarat dari diri kita. Kita tawakal kepada Allah, mengambil sebab-sebab. Bertambah keimanan kita kepada Allah. Humul mu'minuna haqqan li'annahum jama'u bainal Islam wal iman. Mengapa mereka itu menyandang predikat sebagai seorang mukmin yang sesungguhnya, yang sejati, karena mereka menggabungkan antara Islam dan iman. Maka mereka sholat. Di antara ciri-ciri mukmin juga mendirikan salat, bukan sekedar salat, tapi mendirikan salat. Itu beda. Kalau sekedar salat itu sembahyang, sembah asal goyang seperti itu, tidak memperhatikan bagaimana kualitas salatnya itu yang mencegah dirinya dari perkara keji dan mungkar. Itu orang yang salat itu adalah orang yang betul-betul mendirikan salat yang mencegah perbuatannya dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata kanat alal mu'min inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Atau kembali kepada ciri yang pertama tadi, zikir kepada Allah. Aqimis salata li dzikri. Nah, itu dirikan salat agar kalian ingat kepadaku. Maka orang yang salat di atas sunnah itu luar biasa. Coba antum masuk ke masjid sunnah itu, apa yang antum dapatkan? Subhanallah. Nikmat. Karena dia berusaha untuk melaksanakan sifat salat Nabi. Beda dengan orang yang antum salat di masjid yang mungkin mohon maaf yang tidak bisa menjaga kekhusyuan kita. Subhanallah. Itu belum salatnya, baru menjelang salat sudah kacau hati kita. Bagaimana kita mau beribadah di masjid, di rumah-rumah Allah, tapi kita tidak tenang.
Belum ketika sholatnya seperti ayam patuk jagung itu cepat sekali, dan itu sudah dikabarkan Nabi, sebaik-baik pencuri itu orang yang mencuri dalam sholatnya, orang yang tidak punya tumakninah. Ya, maka nikmat sekali orang yang mendirikan sholat di masjid sunnah. Ya. Dan juga mereka infak, ya, menginfakkan hartanya. Karena terkadang bisikannya besar masalah harta ini. Barangkali ada orang yang mampu menyelamatkan dirinya dari fitnah wanita, ya, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari fitnah harta. Ya. Barangkali dia selamatkan dirinya dari fitnah tahta atau jabatan, tapi dia tidak bisa selamat dari fitnah harta ini mengatur. Karena kata Nabi SAW, likulli ummatin fitnatun, setiap umat itu ada fitnahnya, wa fitnatu ummatil mal, dan fitnah umatku ini harta. Ya. Nah, kenapa mereka tadi mendapatkan predikat sebagai seorang mukmin yang hakiki jamaah? Karena mengumpulkan antara iman dan Islam. Wa bainal a'malil batinah wal a'malil zahirah, karena dia mengumpulkan amal-amal yang batin, ya, amal-amal yang tersembunyi dan amal-amal yang tampak. Kemudian dia mengumpulkan bainal ilmi wal amal. Nah, ini tolong dicatat, ya, bahwasanya orang yang selalu mengumpulkan antara Islam dan iman, kemudian amal-amal yang tersembunyi dan amal-amal yang tampak, dikumpulkan orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal, baina ada'i huquqillah wa huquqi ibadihi, dan orang yang juga menggabungkan, ya, antara memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak hamba Allah. Ada enggak satu hadis yang mencakup perkataan ulama ini? Siapa yang bisa sebutkan hadisnya? Ya, orang-orang mukmin yang hakiki itu tadi yang menggabungkan antara Islam, iman, ya, amal yang, ya, tersembunyi dan amal yang tampak, menggabungkan ilmu dan amal, menggabungkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga memperhatikan hak-hak hamba-hamba Allah. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt. Ya, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, orang bertauhid itu adalah orang yang bertakwa. Ya, orang mukmin itulah yang selalu mempertahankan nilai-nilai takwa dalam hatinya. Ya. Bahkan, ya, tujuan daripada pendidikan nasional pun juga mengidolakan insan yang takwa itu. Ya, tapi kan kita untuk merealisasikan itu membutuhkan mujahadatun nafs, perjuangan. Ya, tidak mudah. Terutama kita membutuhkan ilmu itu. Karena syaratnya orang mendapatkan, ya, nilai-nilai ketakwaan itu, mempertahankan, ya, kualitas keimanannya ketika dia berilmu. Ya, bertakwalah engkau kepada Allah, niscaya Allah mengajarimu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari ilmu. Ya. Wa qaddama ta'ala a'mal al-qulub li'annaha aslul li'a'malil jawarih. Kenapa Allah dahulukan tentang amalan hati ini? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kenapa? Karena, ya, pokok daripada amal-amal anggota tubuh itu letaknya, ya, terlebih dahulu, ya, jika telah bercokol dalam amalan-amalan hati kita ini. Wa afdalu minha, ya, karena ini yang lebih afdal. Perhatian salaf terhadap tazkiyatun nufus, terhadap jawab sumpah Allah 11 kali sumpah dalam surat Asy-Syams adalah ada pada permasalahan tazkiyatun nufus. Qad aflaha man zakkah. Ini jawab sumpah Allah. Ini yang ingin ditekankan. Maka didahulukan ini yang lebih afdal. Wa fiha dalil ala anna al-iman yazidu wa yanqus.
Dan juga terdapat dalil bahwasanya ya iman itu bertambah dan berkurang. Ya, al-iman yazidu ya wa yanqus. Al-iman itu bertambah dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurang dengan apa? Dengan kemaksiatan. Fayazidu bi fi'li ta'at, dan bertambahlah keimanan itu dengan selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa yanqus bi diddiha, dan berkurang dengan apa? Ya, lawan daripada ketaatan adalah kefasikan, kefajiran, kemaksiatan. Ya. Makanya kita bersyukur Allah yang menghiasi keimanan di hati kita itu. Walakin ya habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ya, jangan kemudian kita merasa aman ketika kita sudah di atas sunnah. Ingat nikmat Allah. Allah yang memberikan taufik kepada kita itu. Allah yang menghiasi keimanan di hati kita, ya. Maka jangan sampai kemudian kita merasa ujub terhadap amalan-amalan kita. Justru di sisi yang lain kita merasa khawatir karena kita bukan manusia yang maksum. Wa annahu yanbaghi lil 'abdi an yata'ahada imanahu wa yunammi, maka sepantasnya seorang hamba untuk selalu memperhatikan keimanannya dan selalu meningkatkannya. Wa inna aula ma yahsulu bihi dzalika tadabburu kitabillahi ta'ala wat ta'ammul li ma'ani. Maka pertama dan yang paling utama yang dapat menambah keimanan seorang hamba adalah tadabburul Quran. Allahu Akbar. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan apa? Fatadabbaril Qur'ana in rumtal huda. Hendaknya kamu itu tadabbur Al-Quran. Ya. Resapi isi kandungan Al-Quran itu. Kalau kamu ingin mendapatkan petunjuk. Fa innal ilma tahta tadabburil Qur'ani, karena ilmu itu hakikatnya ada pada tadabbur Al-Quran. Untuk sampai kepada tadabbur itu kan harus melalui proses juga, harus ada ilmunya, mempelajari kosakata Al-Quran, kemudian bertanya, melihat penafsiran para ulama, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa menyibukkan kita dari akrab terhadap Al-Quran. Kita kadang menangis karena begitu gembira melihat anak kita itu akrab dengan Al-Quran. Kalau sudah murajaah, Masya Allah. Secapek apapun orang tuanya dari bekerja, kalau melihat anaknya sudah mengaji, murajaah, apalagi kalau dia paham ayat-ayat Allah itu, maka dia akan luluh hatinya. Karena inilah ciri-ciri mukmin sejati itu mudah menangis. Sebagaimana kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di antara ciri mukmin sejati itu dia mudah menangis, meneteskan air mata ketika dia itu mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika membaca Al-Quran bukan karena ria, bukan karena mengharapkan pujian manusia, tapi mereka memiliki tujuan ketika membaca Al-Quran. Ada 5 tujuan jamaah rahimakumullah. Yang pertama kali adalah ketika dia membaca Al-Quran, dia mengharapkan ilmu dari Allah. Karena Al-Quran adalah sumber ilmu. Segalanya ada dalam Al-Quran. Baik ilmu yang terkait dengan keduniaan yang sifatnya pelengkap kehidupan manusia, apalagi ilmu tentang akhirat. Semuanya ada dalam Al-Quran. Maka kita tidak perlu terkagum-kagum dengan orang-orang kufar
yang mereka menguasai teknologi canggih, sains. Semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Dahulu Rasul dan para sahabatnya menguasai peradaban dunia ini bukan karena mereka itu canggih, memiliki fasilitas teknologi dan sains, tetapi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah bukakan kemenangan demi kemenangan di medan jihad fisabilillah itu. Sedangkan musuh Romawi dan Persia, mereka memiliki kekuatan yang canggih, tapi mereka semua takluk. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, kita berharap agar kita bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Beramal itu kalau bukan taufik dari Allah, baik itu amalan lisan kita untuk zikir, mendawamkan, membiasakan zikir pagi petang, itu berat. Ya, beralasan banyak kesibukan. Ya. Padahal enteng di lisan kita untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Ini pagi petang kita baca, daripada kita membaca zikir-zikir yang gak jelas itu. Udah capek-capek dibaca tapi gak dapat pahala, justru dapat dosa. Baca yang singkat tetapi mendapatkan pahala. Baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kita baca, kita minta kepada Allah. Ya, barangkali di antara kita kemarin sore ada yang lupa membaca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, ya Allah sehatkan badanku, sehatkan pendengaranku. Ya, tapi Allah kasih kita nikmat sampai kita masih bisa hidup di pagi hari ini. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga, tadi amalan lisan ya, kemudian amalan hati, amalan lisan, kemudian amalan anggota tubuh, itu semuanya kita diberikan kekuatan apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bangun tidur kan kita baca apa? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang mensehatkan badanku. Ya. Wa adzina li bi dzikrihi, dan mengizinkanku untuk zikir kepadanya. Ya. Kita baca zikir-zikir itu. Bangun tidur, ya, dari sejak tidur kita bismika Allahumma amutu wa ahya, ingat kepada Allah. Sampai kemudian kita bangun kembali, dikembalikan ruh kita, yang kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kembalikan ruh kita, maka kita ya pindah ke alam barzakh. Maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi, ya, wa radda alayya ruhi, dan mengembalikan ruhku setelah mensehatkan badanku, mengembalikan ruhku, wa adzina li bi dzikri, dan mengizinkanku untuk zikir kepadanya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya. Summa yang keberapa sekarang? Tujuan Al-Quran yang ketiga adalah apa? Yang ketiga tujuannya adalah untuk bermunajat. Untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Qur'an, karena di sana banyak sekali doa-doa dalam Al-Qur'an itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ini penting dibaca jamaah sekalian, supaya hati kita itu terbuka kepada saudara kita yang lainnya. Ya, jangan sampai kita menutup diri. Ya,
Seorang muslim itu tidak mudah baper. Ya. Ciri-ciri orang mukmin itu terbuka hatinya, welcome siapa saja yang mau ya bersaudara dengannya. Ya, jangankan orang mukmin, orang kafir saja harus kita islamkan. Harus kita ajak supaya mengenal manisnya dan indahnya Islam itu. Ya. Mari kita semangat untuk mendakwahkan orang lain mengenal indahnya Islam sebagaimana yang kita rasakan. Kemudian selain munajat, ya karena doa-doa para nabi dalam Al-Quran itu dimulai dengan rububiyah, itu tadi disebutkan, ya Rabbana ahatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, maka kita baca Quran untuk dalam rangka bermunajat. Yang keempat adalah mengumpulkan pahala. Mengumpulkan pahala. Karena kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita punya harapan, berharap, cinta, ya, kemudian takut. Inilah ciri orang-orang yang beriman. Ciri-ciri orang beriman, ya amalan-amalan hatinya selalu dia perhatikan itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah dalam rangka istishfa. Istishfa itu berobat. Ya, berobat karena ya syifa, Al-Quran itu syifa. Obat. Baik itu obat ya hati kita atau obat fisik. Makanya hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang melintas di sebuah perkampungan mendapati kepala sukunya dalam keadaan tersengat binatang buas. Mereka minta dihidangkan minuman dalam keadaan haus. Kata mereka, kata penduduk kampung itu, kami tidak akan memberikan pelayanan kepada kalian hingga kalian meruqyah atau menjampi-jampi kepala suku kami. Ya, sehingga dibacakanlah kepada kepala suku itu surat Al-Fatihah. Ya, kemudian Allah sembuhkan. Lalu para sahabat ya dihadiahi seekor kambing dan menghadap kepada Nabi. Ya. Sampai Nabi mengatakan, ya, bagaimana engkau mengetahui kalau surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Artinya Nabi menetapkan, oleh karenanya ketika kita tertimpa penyakit apa saja, ya apalagi penyakit zaman milenial ini apa, mudah sekali orang pusing ya. Ya kalau dia sebagai pebisnis barangnya ada pusing, nggak ada barang apalagi lebih pusing lagi. Ya, yang diingat langsung apa? Ya obat-obat pusing itu, Oskadon atau apa, apalagi Paramek. Bacakan Al-Fatihah, selesai. Yakin Allah sembuhkan, sembuh. Ya. Ini sangat penting keyakinan kita itu supaya ya betul-betul terasah. Ya, jangan mengandalkan siapa-siapa. Ya, kita sudah memahami itu. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala mari kita amalkan ketika kita menetapkan Allahus Samad. Tetapkan Allah tempat bergantung segala sesuatu. Allah yang maha kaya, yang sempurna dalam kekayaannya. Allah yang maha hikmah, yang sempurna dalam kebijaksanaannya. Allah yang maha azim, yang maha agung, yang sempurna dalam keagungannya. Allah yang maha alim, yang sempurna dalam ilmunya. Allah Subhanahu wa taala ya Al-Jabbar, yang sempurna dalam keperkasaannya. Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, yang maha penyantun, yang sempurna dalam penyantunannya. Maka kita sandarkan diri kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Karena itulah ya orang-orang yang mukmin sejati itu
hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak butuh ya. Kemudian dia menyandarkan dirinya kepada makhluk. Ya, makhluk ya sesama makhluk lemah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah." Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang yang fakir kepada Allah. Ya. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang kemudian suci, bersih hatinya di antara kita selamanya. Tapi Allah mencurahkan rahmatnya, ya, keutamaannya kepada kita sekalian. Ya. Kan banyak itu cerita-cerita. Makanya kita nggak boleh berobat dengan yang haram. Kenapa? Karena orang bisa sembuh. Ya, dengan tidak diapa-apain itu dia sembuh. Allah yang turunkan penyakit, Allah juga yang cabut penyakit itu. Ya. Dengan diruqyah syariah, ruqyah mandiri. Ya. Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya Allah berikan kesembuhan. Makanya rahasia kesehatannya para ulama itu menjaga zikir-zikir itu pagi petang, ya, menjaga interaksinya terhadap Al-Quran sampai kepada tingkat pemahaman, bukan sekedar membaca tapi sampai kepada tingkat pemahaman, tadabbur yang dalam. Ya, inilah di antara sebab-sebab yang menjadikan seorang mukmin itu menjadi mukmin yang sejati. Selanjutnya kata beliau, "Tsumma dzakara thawabal mu'minina haqqan." Kemudian Allah tabaraka wa taala menyebutkan pahala, ya, yang Allah peruntukkan bagi orang-orang mukmin sejati itu. Faqala lahum darajatun 'inda rabbihim. Bagi mereka aliyatun bihasabi ului a'malihim, derajat yang tinggi tergantung ya sejauh mana kualitas amalan hamba tersebut. Kata Nabi SAW, "Man batta'a amaluhu la yusri' bihi nasabuhu." Siapa orang yang amalnya itu ya tidak bisa menyegerakan dia masuk ke dalam surga, ya, maka nasabnya tidak bisa menyegerakannya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, orang yang sedikit amalnya itu tidak akan bisa mencapai derajat orang yang banyak amalnya. Ya, maka jangan dia mengandalkan ya orang tuanya, ya, selalu mengusung nama harum orang tuanya. Tapi bagaimana dia bisa beramal? Ya, maka nanti antara anak dan orang tua itu ya dipertemukan oleh Allah di surganya, ya, dan masing-masing sesuai dengan derajat amalnya itu. Anaknya tidak bisa mengurangi atau menambah ya amalan orang tuanya. Ya. Maka masing-masing tergantung amalnya. Derajat tingginya dia di surga itu di sisi Allah tergantung derajat amalnya, kualitas amalnya. Wa maghfiratun lidzunubihim, dan diampuni dosa-dosa mereka. Kita siang malam berbuat dosa. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Kalian siang malam salah, berbuat dosa. "Fastaghfiruni aghfir lakum." Mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Allah turun di sepertiga malam ke langit dunia ini. Harus kita tetapkan itu. Ya. Apa yang Allah ya kemudian katakan, mana hamba-hambaku yang mohon ampun, aku akan ampuni. Mana hamba-hambaku yang minta, aku akan penuhi kebutuhannya. Mana hamba-hambaku yang sakit, minta kesehatan, aku sehatkan. Tapi kebanyakan kita lalai. Ya. Di waktu-waktu yang sangat istimewa. Dalam satu hari, waktu yang sangat istimewa itu di sepertiga malam. Ya. Wa rizqun karim wa huwa ma a'adda Allahu lahum fi dari karamatihi, dan rizki yang mulia yang Allah sediakan untuk mereka di dalam rumah kehormatannya, dar karamatihi, yaitu dalam surga.
Ya, di surga itu ada ya sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Ya, air susu, madu, ya, air tawar, kemudian ya nikmat sekali. Ya, tapi ada yang lebih nikmat yang Allah sediakan. Apa itu? Keridhoannya. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman setelah menjelaskan tentang surga, tempat-tempat tinggal yang mewah, yang nyaman, ya, yang nikmat. Lalu kemudian Allah mengatakan, ya, Allah berfirman, wa ridwanun minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu lebih besar. Kalau sudah Allah ridho kepada kita, Allah berikan kepada kita nikmat yang tiada tara, yang tidak ada lagi nikmat di atasnya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kenikmatan melihat wajah Engkau. Itu kita minta. Wasyauqa ila liqa'ik, dan rindu jumpa dengan Engkau ya Allah. Itu diantara doa-doa kita atau untaian doa kita ketika kita berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Mimma la ainun ra'at, di mana tidak ada ya mata memandang kenikmatan tersebut sebelumnya. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh pendengaran manusia. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik di hati manusia keindahan surga itu. Ya, makanya orang yang suka bangun malam, ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, orang-orang yang lambung-lambung mereka jauh dari dipan-dipan tempat tidur mereka, mereka berdoa kepada Rabb-nya dalam keadaan takut, dalam keadaan berharap, ya, berharap cemas, dan mereka menginfakkan sebagian dari harta yang Allah rezekikan kepada mereka. Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan untuknya sebagai penyejuk hati itu. Kenapa? Karena kata para ulama, dia bangun di malam hari di saat tidak ada orang yang menyaksikannya. Maka Allah rahasiakan, ya, kenikmatan untuknya. Ya. Wa dalla hadza ala anna man lam yasil ila darajatihim fil iman wa in dakhala al jannah falan yanala ma nalu min karamatillahi tammah. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, siapa yang belum sampai kepada derajat mereka dalam keimanan, ya, walaupun mereka itu masuk surga, artinya beda-beda derajatnya, ya, maka mereka tidak akan mendapatkan itu, ya, dari kesempurnaan karamah Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Artinya masing-masing tergantung amalnya. Ya. Walikullin darajatin mimma amilu, masing-masing derajat ketinggian itu di surga tergantung apa yang mereka amalkan. Ya. Nah, wa narfa'u darajati man nasya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tinggikan derajat, ya, beberapa derajat siapa yang kami kehendaki. Ya, tergantung imannya, tergantung ilmunya, bagaimana selama ini dia amalkan, ya, ilmu yang benar itu. Sekali lagi di tengah keterasingan, ya, sunnah, di tengah merajalelahnya kebodohan, ada orang-orang yang selalu berusaha untuk berpegang teguh mempertahankan agamanya, ya, maka mereka lah orang-orang yang asing. Semoga yang sedikit ini memberikan faedah kepada, ya, saya pribadi dan juga jamaah sekalian untuk kita terus saling tawasau bil haq. Ya, bukan berarti saya yang berada di hadapan jamaah ini lebih baik kualitas keimanannya, tidak. Tetapi justru, ya, kita ini sama-sama tawasau bil haq wa tawasau bis sabr.
agar apa yang kita cita-citakan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu kita raih atas pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hal yang penting untuk kita tekankan juga bahwa orang yang beriman itu bagaikan air hujan. Dimanapun dia berada, dia memberikan manfaat kepada orang lain. Termasuk manfaat yang paling utama bagi orang awam atau masyarakat orang awam itu adalah mereka beragama dengan mata kepala mereka, apa yang dilihat. Nah, kalau orang yang sudah mengenal sunnah itu akhlaknya baik, akhlaknya terpuji, maka orang-orang awam akan membuka jendela hati mereka menerima kebenaran. Karena ahlu sunnah itu adalah orang yang paling mengetahui kebenaran dan paling sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid, maka buah dari tauhid itu melahirkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Apa itu akhlak mulia? Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Akhlak yang mulia itu gemar menolong orang lain, tidak menyakiti orang lain, dan berwajah yang seri-seri, wajah yang berseri-seri. Itulah orang yang berakhlak mulia. Orang yang selalu melaksanakan adab-adab dalam Islam, menyampaikan salam, menjenguk saudaranya yang sakit, mengiringi jenazahnya, menziarahinya karena keutamaannya sangat besar, sehingga malaikat pun turut mendoakan, tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Dikatakan kepada orang yang menjenguk orang sakit atau berziarah kepada saudaranya fillah, malaikat mendoakannya, engkau dalam keadaan baik, engkau menuju kepada kebaikan, pahala yang kekal, dan engkau telah mengambil suatu tempat, istana dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingin mendapatkan keutamaan ini, jamaah sekalian, ketika kita itu meniatkan berkunjung kepada saudara kita? Dan ini tentunya adalah orang-orang yang memiliki hati yang lapang, hati yang terbuka kepada saudara-saudaranya, dan tidak membatasi nasihat, tetapi dia betul-betul merasa butuh, karena seorang mukmin itu akan kuat dengan mukmin lainnya. Maka kita diperintahkan oleh Allah, kaidahnya sangat jelas, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam kemaksiatan, dalam perbuatan dosa, dan kemaksiatan. Sekali lagi yang sedikit ini semoga bermanfaat. Mari kita amalkan, dan terus memohon isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu apabila disyukuri, sebagaimana dalam pepatah Arab, an-ni'amu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu kalau disyukuri dia akan langgeng, tetapi kalau dikufuri nikmat itu maka dia akan lenyap. Nikmat sunnah ini, apalagi dengan semangatnya saudara-saudara kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun sarana prasarana, maka itu bagian dari kita mempersiapkan generasi di masa yang mendatang. Mereka lah penerus dakwah sunnah ini, penerus kajian-kajian sunnah yang menghidupkan ilmu di tengah luasnya kejahilan umat manusia dan keterasingan sunnah Nabi SAW. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian, dan insyaallah taala jika ada
umur panjang, kita bisa berjumpa kembali, dan kita selalu dalam keadaan istiqamah mempertahankan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.